ternyata begitulah karakteristik orang tua di sekolah dasar kan, dia menganggap anak kecil, ya kan, kemudian dia memberi perlindungan. Mungkin kalau orang sekarang akan mengatakan lebay gitu ya, waktu itu belum ada istilah lebay. Ibu harus bertanggung jawab, bla bla bla. Baik, tak bawalah ke klinik sekolah. Di klinik sekolah itu dibersihkan, itu sudah. Kalau besok ini ada infeksi, ibu harus bertanggung jawab karena ibu lalai mengawasi anak-anak. Masya Allah, 36 siswa, aku harus mengamati satu persatu. Ya Allah, ya Rob, begini banget ya jadi guru SD gitu. Baik Bapak, tapi saya sudah sambil nangis itu ya, kok begini banget ya jadi guru SD. Berjalannya waktu ya, oh ya, berarti karakteristiknya begini. Jadi mengajar di sekolah dasar itu bukan cuma memahami 36 peserta didik yang ada di kelas. Tapi kita memahami 3 kali 36 karena mereka punya 2 orang tua yang kadang-kadang orang tua ini nggak sejalan juga antara bapak dan ibu ya kan. Kalau anak SMP, anak SMA, orang tua ini sudah mulai, dia kan sudah mulai teman sebaya. Kelekatan dengan orang tua sudah semakin kecil. Bahkan di SMA tuh anak-anak sudah mulai susah kan diajak makan bareng, diajak pergi bareng. Dia memilih dengan teman-teman. Tapi di SD selama 6 tahun itu kan kelekatan dengan orang tua ini masih tinggi. Dan orang tua juga masih memperlakukan anak SD itu perlu perlindungan, perlu pengawasan. Ya bagus sih. Kadang-kadang dalam tanda petik ada tipe-tipe orang tua yang anak pertama, anak tunggal, anak bungsu, anak tengah, ini dia memperlakukannya beda. Saya belajar dari situ. Itu 3 tahun itu saya sudah maju mundur, dan akhirnya bertahan 3 tahun. Tapi saya dapat hikmah dari mengajar 3 tahun di SD. Saya ingat betul waktu mendaftar jadi dosen di PGSD di UNI. Kalau Mbak Amel tahu Pak Bambang, yang tes saya itu Pak Bambang, tuh Mbak Amel, tes wawancara. Pertanyaannya begini, pernahkah Bu Wurin mengajar di sekolah dasar? Untung pernah. Kalau saya itu dulu mengundurkan diri, Rasido dari dosen PGSD UNI, enggak pernah gitu kan. Saya ingat betul kata-kata Bapak, kalau kamu mau sukses itu, ya tekuni apa yang ada di hadapanmu. Coba dulu aku nggak nurut ya kan. Hikmahnya di situ, kata-kata orang tua itu doa, kata-kata orang tua itu memang hal-hal yang kebaikan. Di situ saya untung aku Mian itu mengundurkan diri gitu kan. Akhirnya bertemu Anda sekarang. Jadi memang sulit di sekolah dasar itu nggak semudah membalikkan belakang. Saya diamanai di sekarang ini kan jadi pendamping di komite sekolah di SD, salah satu SD di kota Yogyakarta ini. Itu sekolah yang sangat ini dengan orang tua, apalagi dengan komite. Jadi setiap akan mengambil kebijakan itu selalu berkonsultasi dengan komite. Terakhir kemarin itu dia menyeleksi guru kelas itu ada yang diambil 5. Itu saya dilibatkan, Bu, tolong diseleksikan gitu. Jadi diseleksi itu guru kelasnya. 5, berapa yang mau diambil Pak itu? 5 itu dari 22 apa ya waktu itu. 5, jadi ada praktik ajaran sebagainya. Dari 5 itu di minggu kedua itu sudah gobrok 1, gobrok tahu nggak? Sudah gugur 1 karena dia nggak kuat menjalani yang ada di SD itu. Jadi menurut dia saya harus datang kebetulan sekolah itu guru maksimal datang jam 6 pagi karena anak-anak ini akan datang jam 6.40. Datang jam 6 pagi. Kepala sekolah itu hadir di sekolah jam 5.15 sudah biasa. Iya. Sampai saya tuh mikir itu bangun jam berapa gitu kan. Jam 6. Akhirnya saya nggak kuat, Bu. Tak tanya, karena saya bertanggung jawab nih. Saya yang merekomendasi berdasarkan hasil tes,
itu tes akademik, tes praktiknya bagus banget. Jujur, tes praktiknya anak ini itu terbaik di antara yang lain. Yang nilai saya, tesnya bagus, akademiknya oke, ya kan? Tapi nggak tahan nih ternyata. Jadi minggu kedua atau minggu ketiga waktu itu dia mengundurkan diri. Jadi ternyata jadi guru SD itu bukan melulu perkara akademik dan praktik tadi, tapi bagaimana mental kekuatan kita di situ. Maka Anda sebagai akademisi, Anda sebagai praktisi yang akademisi terutama nanti, tolong teman-teman calon guru SD yang di S1 PGSD itu betul-betul dimatangkan bahwa guru ini panggilan jiwa loh. Anda yang praktisi juga harus menanamkan betul panggilan jiwa. Jadi kalau sudah enggak karena keinginan dari dalam hati, itu biasanya oleng. Karena tadi anggapannya bahwa SD itu enak, pulangnya cepet kan, santai gitu. Tapi ternyata tidak. Karena kita tidak bisa tuntutan orang tua di era sekarang dengan kemajuan tingkat pendidikan, dengan kemajuan sosial ekonomi itu sangat beragam. Mungkin boleh kita beranggapan orang tua dengan tingkat pendidikan semakin tinggi, dia akan terlibat aktif misalnya pada pendampingan anak, belum tentu. Ketika dia pendidikan tinggi, tuntutan pekerjaannya tinggi, tidak jarang orang tua yang kemudian saya berani bayar sekolah semahal apapun, tapi anak saya, dia pinter ya sekolah, dia baik ya sekolah, begitu anaknya tidak sesuai harapan, dia merasa kecewa, apa yang terjadi? Pasti akan menyampaikan protes ke sekolah. Kemudian mungkin kalau gitu saya mengajar saja di daerah pinggiran yang orang tuanya tingkat ekonomi, tingkat pendidikannya rendah, tanpa tantangan. Kata siapa? Melibatkan mereka di dalam proses pendidikan susah. Mereka akan memilih ke pasar, ya kan? Akan memilih mencari nafkah daripada mendampingi anak-anak belajar. Jadi mau sekolah di pinggiran, mau di tengah, mau di kota, sama akan punya tantangan. Kalau nggak berani menghadapi tantangan ini, satu solusinya apa? Mati aja, nggak usah hidup. Yang namanya tantangan itu selalu ada. Saya itu kemarin sempat berpikir, saya tuh tingkat stres tertinggi itu sejak bulan September, Oktober, November, Desember 2022. Gimana tidak? Juli 2022 kan pengusulan jabatan fungsional saya kembali karena kurang 43 poin. Sudah saya penuhi di bulan Agustus. Ini saya kurang 43, saya penuhi 76. Maka kan saya sangat berharap tinggi bahwa sudah nggak balik lagi. September kok belum dinilai ya? Biasanya kalau ngajukan bulan Agustus pasti akan ternilai di bulan berikutnya. Kemudian bulan Oktober dinilai. Bulan Oktober dinilai kok nggak dari selancar dari sistem itu kok nggak berubah-berubah gitu. Kata pengalaman yang sudah-sudah teman-teman itu kalau nggak berubah itu berarti aman katanya, asal warnanya masih hijau kata. Suami saya juga bilang gitu, aman Mi kalau nggak berubah warnanya hijau. Kata siapa? Ya kataku ini, aku harus pengalaman katanya gitu. Alah itu kan pengalaman. Bisa jadi nanti tiba-tiba merah, kan? Nah, stres tuh, saya pikir tuh. Begitu sudah hijau terus itu, tanggal 6 November beberapa teman yang pengusulannya jauh di bawah saya ini keluar SK-nya. Begitu keluar, kebetulan karena suami saya sudah masuk di grup GB UNY duluan kan. Wah ini teman-temanmu dari FIP 4 nih keluar. Makin stres saya kan. Pak Dekan, Pak Edi, Bu Wisni, apalagi satu Bu Mami ini keluar loh. Aduh, pokoknya aku nggak ada kabar, tapi nggak merah juga itu hijau. Aman-aman katanya. Dalam 1 bulan itu biasanya akan ada 2 kali SK keluar katanya. Awal dan pertengahan. Mungkin punyamu nanti pertengahan. Tetap nggak tenang mas, wis pokoknya nggak tenang.
Terus ya karepmu nek dikandani ngeyel gitu kan kata suami saya. Terus tanggal eh, 16 November itu sistem berubah, PAK Anda disetujui gitu kan. Wah, alhamdulillah PAK disetujui. Aku pikir stresku akan hilang. 24 November sudah seminggu belum ada kabar. Harusnya setelah PAK turun ini itu akan diikuti dengan turunnya SK. Saya tanya teman-teman nih, tanya Pak Dekan, Pak kemarin berapa minggu? 2 minggu. Tanya temen MIPA, Mbak kemarin berapa minggu? 1 minggu Mbak. Kok ada yang 1 minggu? Kok aku udah 1 minggu belum keluar? Terus jalan waktu 2 minggu belum keluar. Saya bilang Pak Dekan, Pak, kok saya nggak keluar ya Pak? Ya wingi ngonku ki 2 minggu katanya gitu. Yes, ditunggu aja. Kok teman-teman 2 minggu kata Pak Edi. Berapa minggu Pak? Sekitar 10 hari. Aduh makin pendek deh infonya. Makin gelisah lagi. Kata suami saya gini, itu SOP-nya di Jakarta itu antara 1 minggu sampai 4 minggu. Jadi kalau belum 4 minggu itu tenang aja katanya. Nggak tenang juga. Akhirnya 3 minggu keluar. Oh, alhamdulillah keluar berarti sudah keluar. Selama penantian itu saya selalu tanya, ada nggak yang PAK turun kok nggak keluar SK? Nggak ada katanya gitu. Terus ya udah aman. Ketika sudah keluar, saya pikir udah tenang nih. Ternyata di WA Pak Rektor, mohon segera mempersiapkan pidato guru besar akan dilaksanakan tanggal 31 Desember. Itu tanggal 8 Desember, saya punya waktu berapa hari? Suruh ngumpul tanggal 20, 12 hari. Ya Allah, saya nyimpannya gimana? Berapa halaman? Prof, ya sekitar 40-50 halaman. Hah? Gimana saya mau nulis segitu? Terus saya kerjakan itu. Akhirnya jadi dengan diajari Bapak. Caranya tuh gini, kamu punya penelitian enggak yang kira-kira mendukung? Diajari sama Bapak. Keluar. Pidato berlangsung kan tanggal 31 Desember, saya bilang suami saya. Habis pidato nanti dah tenang ya Mas, nggak ada lagi stres-stres. Kata siapa, kamu akan dituntut Skopus setiap tahun, akan dituntut buku 3 tahun sekali. Duh, nggak jadi stres. Terus, nggak jadi tenang. Kata suami saya gini, orang mau maju, orang mau apa semakin baik itu ya nggak ada tenangnya dikiranya katanya. Kalau mau tenang itu solusinya satu apa? Mati aja sana. Jadi ternyata tantangan itu akan terus. Nanti Anda juga sekarang tantangan Anda tugas mikir judul disertasi, ya toh. Habis itu ujian proposal, habis itu ujian kelayakan, komus apa? Ujian tertutup, terbuka. Kayaknya tenang ya kalau udah jadi dokter. Nggak tahu. Habis itu kemarin kan habis pada studi tugas belajar nih, begitu balik ke prodi brokin SKS banyak. Padahal habis nggak ngajar 3 tahun. Habis itu dituntut lagi prodi segera naik pangkat ya, yang habis studi. Ya kan? Ya, makanya proses hidup ini akan terus berjalan dan masalah-masalah itu pasti akan datang. Makanya kemarin waktu Anda masuk di S3 pada saat wawancara, ada pertanyaan kan? Kalau Anda mengalami masalah yang berat, apa yang akan Anda lakukan? Karena seseorang yang tingkat pendidikannya sudah paling tinggi, harapannya ketika ada masalah yang hadir, dia akan mencari solusi yang solutif. Jangan kalah sama Bu Tejo, kan? Tahu nggak? Nah, betul, tahu berarti ya. Jangan kalah. Nanti yang nggak tahu diceritain ya. Jangan kalah. Mosok kalah sama Pegadaian. Iya, hidup ini akan terus berjalan. Ya kan Bu Salama? Sudah cantik Bu Salama. Sudah Ibu Wuri, saya mendengarkan. Ya. Semangat. Saya berangkat jam 6 sudah sampai sekolahan. Hujan berkabut jauh.
sekolahan saya di gunung, ini hutan sana hutan sana hutan. Itu Bu, tadi Di yang sana hutan, di sini hutan, di sana gunung. ada di gunung, terus belakang sekolah saya hutan, utara sekolah saya hutan, depan sekolah saya juga pohon-pohon besar. Tiap hari berkabut hujan. Kalau jam segini panas, sebentar lagi hujan badai. Gitu di SD. Tapi saya Luar biasa. semangat. Jam 6 sudah sampai Semangat. sekolah. Berapa jarak sekolah dari rumah ke sekolah, Bu Salama? 30 menit cuma jalannya jauh. Jadi jalannya berliku-liku naik gini. Berarti betul ya Bu Salama cerita waktu saya kelas 1 SD. Iya. Ada lagi pegunungan dengan jalan berliku-liku. Nah, Gitu ya. benar. Saya dulu jadi guru di SD favorit, sekarang jadi kepala sekolah di SD jauh, terpencil, kurang sarpras. Terus tadi ditambahin lagi Bu, tadi kalau Ibu mengatakan yang itu, murid saya tuh loh dulu ada yang BAB di kelas, diare, mencret berlambah-lambah di kursi meja dan nggak mau berdiri. Itu sekelas bau semua sampai seminggu. Mana orang tuanya marah, saya sampai muntah-muntah. Itu beneran. Itu beneran, harus nyeboin dan lain-lain. Itu di SD benar. Tapi ada satu hal yang menarik, menjadi guru SD itu awet muda. Yang pertama, yang kedua selalu pikiran positif. Cuma sedihnya sekarang persekusi Ibu. Sekarang betul kata Ibu, dinamika wali murid kita itu mengerikan, dan sekarang banyak sekali wali murid yang melakukan persekusi kepada kita, baik secara fisik maupun mental, dan bullying. Maka saya ingin mengambil kuliah hukum. Nah, kok sekarang ambil kuliahnya di Dikdas gimana itu? Saya ambil dua hukum sama Dikdas dalam waktu bersamaan. Waduh, gitu ya. Harus selesai dua-duanya loh Bu Salama. Siap. Ini lagi Zoom juga Ibu ini sama Kemendikbud. Lagi Zoom sama Kemendikbud. Papa tiga Zoom ini. Ya, oke, lanjut ya. Oke, semangat. Ya, baik. Kalau mau awet muda, jadi guru SD. Kalau jadi dosen PGSD lebih awet muda lagi, Bu Salama. Ya, oke, semangat ya. Ya, baik. Bagaimana tadi ceritanya? Jadi kehidupan itu akan terus berjalan. Ya, Anda semakin tinggi tingkat pendidikannya, mungkin juga tantangannya akan lebih tinggi. Yang praktisi pasti akan dinilai oleh orang tua. Oh, gurunya bergelar doktor nih, maunya lebih inovatif, lebih kreatif, ya kan? Begitu ada celah sedikit, kok begini, itu pasti orang tua kan akan menyampaikan. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, kepada para praktisi di lapangan, jadi guru itu tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi secanggih apapun. Tapi guru yang seperti apa? Guru yang kreatif, guru yang adaptif, dan guru yang itu saya dapatkan waktu saya ikut seminar tahun 2004 saya masih jadi guru waktu itu, dan terulang lagi saat 2008 saya sudah jadi dosen. Pembicaranya itu dari kementerian waktu itu menyampaikan seperti itu, dan tingkat perhatian orang tua di era sekarang juga mengalami perubahan, dan itu sangat dinamis. Maka kenapa ya Anda sebagai mahasiswa calon dokter di pendidikan dasar, baik sebagai akademisi ataupun praktisi, ini nanti akan mengkaji seluruh aspek keilmuan di pendidikan dasar. Kenapa pedagogik dikaji? Ya jelas pedagogik dikaji ini karena tadi akan mendukung bagaimana didaktik metodiknya di sekolah dasar. Neurologinya bagaimana terkait dengan perkembangan anak-anak. Psikologinya juga dikaji, sosiologinya, karena tadi bagaimana keberterimaannya masyarakat terhadap profil seorang
guru. Kalau yang kepala sekolah nanti juga akan melihat bagaimana profil sekolahnya, ya kan? Yang tadi Bu Salama kepala sekolah, nah sekolah yang Ibu pimpin itu akan dilihat masyarakat itu dari profilnya. Wow, kepala sekolahnya calon dokter nih, maka harapannya akan menjadi lebih baik. Dari antropologi budaya sekitar, karena salah satu fungsi pendidikan adalah dalam rangka merekonstruksi, mereproduksi budaya. Bagaimana budaya yang baik itu akan turun-temurun diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Dan sekolah menjadi salah satu lembaga yang sekolah dasar sebagai salah satu lembaga formal yang akan bisa menginternalisasi nilai-nilai budaya. Maka sekarang pembelajaran banyak berbasis etnopedagogik, pembelajaran berbasis kearifan lokal, ya kan? Etnopedagogik aja kemudian banyak muncul etnomatematika, etnosains, ya kan? Nah, itu inovasinya ke sana. Kemudian manajemen. Bagaimana seorang guru SD ini akan mengelola kelas? Apakah akan dibuat klasikal atau akan dibuat kelompok-kelompok, ya, mengelompokkan anak, mengelompokkan yang 5-4-5 dengan yang 2, ternyata tekniknya berbeda. Kalau 4-5 kita harus cari kelompok heterogen, kalau yang 2 justru harus mencari ya setara, karena kalau 2 ini nggak setara, ya nggak jadi kelompoknya, mesti menang gitu kan, karena dia tidak menemukan chemistry di antara temannya. Kemudian filsafat, secara filosofis itu kajian pendidikan dasar seperti apa? Ya, ini juga nanti akan dikaji. Kemudian dari sisi penilaian, bahwa ketika proses belajar mengajar sudah tidak hanya berorientasi pada kognitif belaka, maka pada proses asesmennya juga sama. Ya, kalau prosesnya nih sudah disampaikan bahwa kita tidak kognitif oriented, kita harus ingat bahwa aspek perkembangan itu ya sikap, pengetahuan, keterampilan. Tapi gurunya melulu yang dinilai kognitif. Sekolah ini mengunggulkan yang kognitif, tidak memberikan layanan minat bakat misalnya, tidak mengembangkan diri menjadi sebuah sekolah yang punya nilai-nilai karakter yang baik misalnya, sama saja bohong. Dan mindset masyarakat sekarang yang masih banyak kognitif oriented, bahwa keberhasilan anak ini dilihat dari nilai semata, ini harus kita rubah. Apalagi sekarang tuntutannya pada skill, pada keterampilan, bahwa pandai secara kognitif, dia harapannya akan memiliki skill yang lebih baik. Ini juga harus kita saya tuh kemarin ada satu kasus ya, orang tua wali siswa. Jadi anaknya itu nilainya selalu 96 untuk matematika. Kemudian sekolah itu akan memfasilitasi pembukaan kelas akselerasi. Sejak tahun sebelum-sebelumnya 2012 juga sudah ada kelas akselerasi. Tapi dengan hadirnya kurikulum merdeka, kemudian oleh Kementerian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek itu kan dilarang sekolah akselerasi. Kelas akselerasi sekarang dilarang karena tidak memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Ada satu orang tua yang karena dia merasa bahwa anaknya nilainya selalu 96, itu datang ke sekolah. Silakan. Itu datang ke sekolah, anak saya ini nilainya 96. Matematika itu ya luar biasa. Saya berani sandingkan dengan Bapak, jadi bicara dengan kepala sekolah. Apa balapan itu? Ngitung. Nah, ngitung dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kalau Bapak atau anak-anak lain itu bisa melampaui anak saya taruhkan satu mobil untuk hadiah. Kalau saya tak terima loh itu. Oh ya, mobil ada Hot Wheels gitu ya ngasih.
Terus mobil mainan kecil-kecil itu. Terus kenapa kelas akselerasi ini akan ditutup? Sia-sia dong saya membina anak saya selama ini, kelas 1 dan kelas 2. Karena akhirnya tidak dipakai. Itu kan mindset orang tua masih pada kognitif. Kemudian ada lagi yang memasukkan. Saya itu memasukkan ke sekolah ini sudah membuat peta bahwa nanti dari SD ini akan ke SMP ini, akan ke SMA ini. Kemudian kelas akselerasi tidak ada, bagaimana dinas pendidikan akan mencari bibit unggul katanya. Padahal di audiensi itu ada dari dinas pendidikan juga. Lalu saya diminta memberikan masukan kan. Ya kalau saya dari sisi akademis saja, kita berada di bawah dinas pendidikan. Dinas pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Secara legal formal, naungan kita ya, kalau sudah diitik gimana dong? Apa mau jalan sendiri? Nggak mungkin, karena akselerasi itu nanti akan ada lompat tahun kan. Anak yang harusnya masih kelas 6, dia harus SMP. Nah, ini dinas pendidikan dengan adanya penutupan dari kementerian, dia nggak bisa nih bikin lompatan usianya. Maka nanti anak-anak Aksel yang dia sudah masuk SMP, datanya itu masih di SD loh. Iya, dapodiknya masih di SD, karena kan sekarang berlaku satu nomor induk siswa nasional itu kan sampai dia SMA kan. Kalau saya ringan, ya sudah ikuti kementerian, ikuti dinas pendidikan. Lalu bagaimana dinas pendidikan? Dengan kebijakan ini harusnya dinas pendidikan itu malah merasa sulit mencari bibit unggul. Ya enggak lah, kenapa sulit? Justru bibit unggul akan tersebar di mana-mana kan? Tapi tidak ada sekolah unggulan. Ya memang posisi sekarang ini tidak akan membranding sebuah sekolah menjadi sekolah unggulan. Tapi bagaimana supaya sekolah ini menjadi sekolah unggulan, itu guru berinovasi. Karena di kota Jogja sendiri, kebijakannya saya tidak tahu kalau di kota lain, kalau nanti kita diskusi bisa sharing di kota lain. Itu ada kebijakan guru-guru itu di rolling 4 tahun sekali. Yakin? Sama kan? Yakin guru-guru yang di rolling itu dia akan membawa inovasi-inovasi yang sudah di sekolah lama. Ini kan belum tentu. Dia akan menyesuaikan dengan kondisi siswa kan. Maka disitulah tantangan Bapak Ibu guru justru nanti akan berinovasi. Di sekolah lama aku begini berhasil. Kok dipakai di sekolah baru nggak berhasil nih? Berarti aku harus mencari jalannya. Terutama SMP dan SMA di kota Jogja itu sudah di rolling. Kalau saya loh ya, justru bibit unggul itu nanti tidak akan membranding dari sekolah, tapi dia akan mencari betul, ya nggak usah sedih gitu. Terus ada komentar dari dinas pendidikan begini, sekarang itu kan pengetahuan semata tidak cukup, karena orang itu akan dilihat dari expert dia di mana gitu. Keahlian dia di mana, dicontohkan oleh dinas pendidikan. Itu para YouTuber itu mereka sukses loh, gitu kan. Dan dia punya skill, punya keterampilan, itu dijawab sama wali murid. Ya saya nggak mau jadi YouTuber. Contohnya katanya, Ibu dengarkan saya dulu. Jadi ternyata mindset-mindset yang melihat keberhasilan anak dari sisi pengetahuan saja itu masih banyak loh. Nanti kita bisa diskusi, di sini banyak teman-teman praktisi ya kan. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai akademisi ini harus membekali nih teman-teman mahasiswa, kita bisa melakukan, kalau sebagai akademisi kita punya tridharma kan, pada saat kita pengabdian itu ruang kita loh untuk menyampaikan kepada praktisi, kepada masyarakat bahwa proses pendidikan itu seperti ini loh. Seperti filosofinya pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan keluarga itu yang utama. Kemarin waktu pandemi itu betul-betul loh, ya kan? Iya, coba. Yang biasa anak diantar ke sekolah jam 7 sampai jam 2 dia di sekolah, kalau yang full day sampai asar, orang tua nggak tahu menau, dia di rumah harus mendampingi loh.
Coba yang punya anak SD, SMP, SMA. Ini harus mendampingi 3 karakteristik. Saya tuh dampingi yang SMP, SMA udah tak lepas. Mulai karepmu belajar dewe. Yang SD ini dia kelas 1 tidak merasakan luring, kelas 2 tidak merasakan luring. Hasilnya apa sekarang? Tulisan kelas 3-nya itu dengan tulisan ya Allah, kayak nulis itu. Saya nggak berhasil mendampingi menulis. Kalau saya suruh nulis bagus itu jawabannya apa? Gak apa-apa, wong besok tuh ada laptop kok, nggak suruh nulis. Terus saya bilang, itu kok kayak tulisan dokter nulis resep tode, itu. Sekarang tuh dokter nulis resep nggak pakai tangan nih, langsung diinput, udah sampai farmasi katanya. Dia suka kalau periksa ke dokter, dokternya ngetik di komputer kan, begitu sampai farmasi, farmasi akan bilang nunggu input obat dari dokter ya, lah ternyata dia memperhatikan. Katanya mau jadi arsitek, arsitek itu harus bisa gambar yang rapi. Kata siapa? Arsitek itu nanti sudah ada sistemnya, kita tinggal gambar di situ katanya. Jadi saya bingung, ini mau ngajarin nulis-nulis. Kata dia, saya bilang, Dek, coba kamu baca tulisanmu sendiri. Oh ya tadi, nah kan, kata orang Jawa, cowek aja enggak, diwaca dewek aja enggak, ibunya suruh baca. Terus dia bilang, tapi bu guru selalu bisa baca loh. Enggak protes kayak Umi loh. Oh, bahagialah jadi guru SD. Kalau saya sudah marah-marah di rumah itu, kenapa Umi marah-marah? Bu guruku itu nggak pernah marah loh sama bu guru SD. Maka kita yang akademisi, mari kita bekali anak mahasiswa kita di PGSD itu bahwa nanti dia itu akan diamati siswa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa kata bu guru, apa kata pak guru pasti dituruti. Mengerjakan soal dengan cara yang berbeda, ketemunya sama, nggak mau. Kata bu guru, kata pak guru. Maka jadilah role model tidak hanya pada saat dia mengerjakan soal, tapi jadi role model ketika dalam posisi seperti apa. Bu guru itu sopan banget ya, bu guruku ramah banget, dia menjadi ramah. Ini perlu dibekalkan kepada teman-teman. Tuh ya, nah nanti perkuliahannya rencananya akan seperti ini. Kok nggak tampak? Jadi nanti ini minggu depan saya masih masih materi dari saya. Kemudian nanti ada beberapa topik diskusi. Ini mulai minggu keempat ya. Minggu keempat kita akan ada topik diskusi. Ada pembelajaran ini dari pedagogiknya. Kemudian ada perkembangan karakteristik siswa. Ada pendidikan karakter. Ada literasi budaya. Ini nanti literasi di sini. Baik literasi budaya, literasi informasi, ya literasi dasar nanti kita kaji di sini. Ada manajemen atau pengelolaan kelas, penilaian, pemanfaatan IT, karena di era sekarang ini teknologi informasi perkembangannya luar biasa ya. Kemudian kajian yang 5 bidang studi. Ada berapa topik nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tematik ini dengan hadirnya kurikulum Merdeka nanti kan sudah tidak, tapi sekarang masih berlangsung. Saya mau bunyi tematik atau mau bunyi integratif. Kalau yang lebih umum sepertinya kita kaji yang pembelajaran integratif ya. Ya, nanti kita ke integratifnya ya. Jadi tolong nanti kelas ini dibagi 13 topik. Iya, 13 kelompok, satu topik dikaji 2 orang. Nanti setiap mulai minggu keempat kita akan presentasi. Oke. Nah, saya berharap dari topik-topik yang Anda kaji ini itu memunculkan masalah yang kemudian Anda bisa tulis dalam sebuah artikel. Ya, silakan nanti disubmit kemana gitu ya. Kalau bisa untuk syarat kelulusan ya silakan. Kalau tidak ya ke Sinta. Sinta boleh, silahkan saja untuk syarat. Tapi
di dalam presentasi nanti Anda tidak dalam bentuk artikel, tapi bentuk makalah. Jadi yang dipresentasikan bentuk makalah. Nah, silahkan Anda ramu sendiri. Kalau Anda berkesempatan mengembangkan itu dalam bentuk artikel ilmiah, silahkan. Jadi ini nanti 13 topik. Pada saat presentasi, setiap kelompok wajib menyajikan makalah dan PowerPoint presentasi. Karena kita di hari Rabu, mohon setiap kelompok yang akan presentasi di hari Rabu, dia bisa share di grup WA hari Senin. Supaya saya dan teman-teman bisa membaca. Karena diskusi itu kalau belum membaca, mesti nggak jalan diskusi. Ya kan? Jadi setiap minggu di hari Senin nanti silahkan di-share di kelompok di WA Group. Nanti saya akan mengingatkan di situ siapa yang besok maju silahkan share. Tapi nggak usah diingatkan lah, Anda kan sudah paham betul. Itu ya, 13. Bu, variasi yang 5 bidang studi ini nggak semuanya ada, ya nggak apa-apa, silahkan. Yang dari IPA mau ngaji bahasa boleh, yang mau ngaji matematika dari IPS juga boleh, silahkan saja. Apa? Yang terakhir nanti diganti yang integratif ya. Itu kemudian ada beberapa referensi buku. Nanti saya share untuk buku yang ada di saya, itu saya share di WA Group saja. Ya, nanti saya sampaikan di WA Group, silahkan barangkali akan digunakan. Itu teman-teman mahasiswa ya, kita tetap akan ada UTS, kita tetap akan ada UAS ya, secara mandiri. Kemudian tugas untuk mata kuliah ini hanya satu, tugas kelompok tadi dan presentasi. Hanya satu tugas, tapi ada UTS dan ada UAS. Paham? Oke. Ada pertanyaan silahkan. Boleh, komentar silahkan. Gimana Bu kalau tidak UTS atau tidak UAS? Ya boleh saja, nanti saya tinggal ngitung komponen itu 0 gitu kan. Bu, saya tuh berat, masa ada tugas, ada UTS, ada UAS, saya pengen tuh nggak ada UTS, ya boleh, nggak apa-apa, nanti saya masukkan Excel, tek, 0. Tinggal berapa persen ketemu kan? Loh, kok nilai saya jadinya D, Bu? Ya iya, mau nggak ada UTS-nya gitu kan, ya nggak apa-apa, itu kan hak mahasiswa ya. Kita harus menghormati lah. Tapi saya juga memberi nilai dihormati karena tidak ada, masa saya mencari-cari gitu kan. Itu ya. Ya kita kan sama-sama punya tugas dan kewajiban. Kita punya tugas dan wewenang, kita punya hak dan kewajiban. Ya toh? Hak Anda sebagai mahasiswa mendapat layanan yang baik. Saya memberikan kewajiban saya melayani Anda. Kalau nilainya mau baik, ya berusaha baik. Nah, kemarin ada mahasiswa di mata kuliah ini juga. Saya keluarkan nilai amin itu, dia menyampaikan, Bu, kenapa saya dapat amin? Boleh saya perbaikan? Kalau amin mau perbaikan, lalu nanti yang A juga perbaikan. Kenapa? Kan amin sudah lulus, saya pengen summa cum laude, Bu. Kalau mau summa cum laude, bukan sekarang usahanya. Kemarin harusnya sudah usaha kan? Selama 16 minggu kan? Kenapa harus minggu terakhir baru usaha? Gitu. Akhirnya nggak diambil. Iya. Ini sudah mata kuliah keberapa? Keempat. Sudah dibekali dengan tugas-tugas. Ya. Nah, dari kemarin lagi kondisinya begitu. Iya, biasanya Mbak Cut tuh biasanya ngasih tugas mahasiswa, sekarang dapat tugas. Memang kondisinya masih begitu. Nanti ini akan saya share di WA Group ya. Jadi tadi yang sudah memfoto ya nggak apa-apa.
Jangan-jangan tadi nggak moto itu, moto saya gitu kan. Nanti ini akan saya share di WA group. Jadi jangan khawatir ya, nanti akan sampai kepada Anda bersamaan dengan RPS dan bersamaan dengan buku sumber. Tapi buku sumber yang nanti saya share itu bukan satu-satunya. Ketika Anda mengkaji makalah, mencari sumber-sumber lain, silahkan, sangat-sangat diizinkan. Bahkan kalau Anda dapat buku, kemudian akan share dengan teman-teman, sampaikan di WA group, saya dapat buku bagus loh, silahkan saling bertukar. Gitu ya. Oke, bagaimana? Masih semangat? Semangat dong, harus jaga semangat, jangan hanya di awal saja. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk perkuliahan, oh ada, silakan Mas Parja. Kalau melihat tadi yang kajian disiplin di sekolah, saya melihat dari materi itu kan ada pemanfaatan TIK dan apakah itu sekarang tidak menjadi bagian dari disiplin, karena pengalaman itu anak-anak cerita, oh gurunya pakai video loh, gurunya pakai animasi loh, anak-anak itu lebih konsentrasi. Pengalaman anak saya itu anaknya agak interaktif. Kalau gurunya ceramah, dia di belakang nonton. Begitu gurunya putar video, dia langsung menyimak. Dia kalau gurunya ceramah juga, dia yang gambar. Nah, kemudian gurunya menganggap anak saya itu tidak memperhatikan apa ini. Karena anak saya bilangnya bosan. Tapi begitu apa yang diceramahkan itu bisa dianimasikan, bisa diilustrasi. Oh, itu loh. Nah, kenapa tidak masuk ini dalam kajian? Ya, jadi nanti untuk cukup. Terus lanjut lagi, kan sekarang kalau PPG itu kan mahasiswanya kan sudah diminta untuk melaksanakan IPEK, ya, dan mereka itu diwajibkan untuk di lesson plan-nya itu juga ada TIK-nya, hubungan dengan komputer dengan tidak tuntutan. Apakah itu tidak menjadi bagian? Oke, betul? Ya, itu juga dengan tuntutan 81. Oke, baik. Kalau sekolah itu kan masing-masing kan, kalau sekolah kan ada yang istilahnya bukan SD bulan sih, orang bilang SD plus Mandarin terus bahasa Arab. Kemudian yang jaringan Islam, jaringan sekolah Islam terpadu kan ada. Iya, CS itu menjadi bagian-bagian dari teknologi itu jadi bagian kayak komoditi gitu. Jadi sekolah akan nanya di sekolah itu fasilitasnya apa ya, dan kayaknya isu-isu TIK itu menjadi bagian penting, karena kalau kita melihat sekolah itu sekarang sudah menjadi, kalau saya melihat ya, sudah menjadi industri. Beberapa sekolah itu kan kurikulum Kemendikbud plus kurikulum JSID, jaringan Islam, jaringan sekolah Islam terpadu. Lalu ada yang ya dia seperti International School beli dia Cambridge dan Macmillan, ada apalagi Collins, dan dia itu berusaha untuk menggait pasar pakai itu teknologi itu. Jadi nanti siswanya kan cerita nih, oh di sekolah saya pakai ini loh. Itu gimana? Oke. Baik, Mas Farjan, saya tanggapi. Jadi sebetulnya teknologi ini nanti akan merambah di berbagai kajian. Di pedagogik dia akan muncul. Bagaimana pola belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi. Di 5 bidang studi dia akan muncul. Bagaimana implementasi ini di dalam muatan pembelajaran apa. Di dalam manajemen kelasnya, ketika seorang guru nanti akan menggunakan pembelajaran berbasis IT, bagaimana nih kelas akan didesain. Jadi nanti dia akan muncul di beberapa aktivitas. Di literasi, sekarang ada literasi digital. Maka beberapa sekolah yang dia secara sarpras memenuhi, biasanya akan ada kelas-kelas digital, yang mana
kelas digital itu bukan semata-mata hanya pembelajaran menggunakan IT, tapi bagaimana cerdas memanfaatkan IT ini juga penting. Karena di era sekarang anak-anak itu betul yang disampaikan. Kadang-kadang dia mencari jawaban itu bukan lagi dari guru kan, dari Google kan. Tapi bagaimana kemudian ketika mereka akses internet, ya kan, dia tetap bisa dalam tanda petik koridornya bener nih. Karena internet itu begitu dibuka kan keluarnya yang kadang-kadang nggak kita inginkan ikut keluar kan itu. Nah, ya kalau Anda yang buka baik-baik aja, kalau yang bukan anak kecil. Nah, kemudian terkait dengan sosiologi masyarakat, betul Mas Farjan, bahwa orang sekarang dengan tingkat pendidikan masyarakat makin tinggi, itu ketika akan memilih sekolah, dia sudah melihat dulu nih, kurikulum sekolahnya seperti apa, ada plusnya atau tidak, ya kan? Branding sekolahnya seperti apa, prestasinya sekarang akan terlihat. Jadi termasuk tadi, inovasi-inovasi yang dilakukan sekolah itu seperti apa. Oleh karena itu, mengapa tidak saya jadikan di sini kajiannya? Ini deskripsi mata kuliah dari kurikulum ya yang saya ambil. Saya rasa pertimbangannya tadi, karena dia akan bisa merambah di berbagai disiplin tersebut. Tapi di topik kajian sengaja saya berikan satu topik karena memang itu di era sekarang dengan tadi keterampilan era abad 21-nya, kemudian terkait dengan kemajuan teknologi informasi di era globalisasinya juga akan mendukung. Tuh, ya. Oke, cukup? Oke, baik kalau sudah cukup teman-teman, baik yang daring maupun luring untuk pertemuan hari ini cukup, kita akhiri dengan berdoa disilahkan. Alhamdulillah. Cukup, minggu depan kita ketemu lagi insya Allah. Saya ditunggu ya, kasih space waktu jam 7.45 tadi agak lebih. Karena kalau pagi saya tuh nganter yang kecil ke playgroup, ke daycare, dan daycare-nya itu baru buka 7:30. Jadi kalaupun saya datang lebih pagi itu mesti nunggu dulu, nunggu pengasuhnya datang. Ya sekitar jam 7.45 lah, ditunggu saja lah. Nah, kalau saya tidak hadir itu saya akan menginformasikan di grup. Kalau saya tidak ada informasi tidak hadir berarti saya hadir, ditunggu saja. Baik teman-teman, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat, bernilai ibadah untuk kita semua ya. Baik teman-teman yang luring maupun daring, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.